wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai isi teks. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen nama kalian terlebih dahulu, dimulai dari Andika. Apakah Andika hadir? Ya. Rizka sakit ya, baik. Cynthia hadir, Wahyu hadir ya. Sebelum kita memulai pelajaran memahami isi teks, kita harus mengetahui apa arti membaca terlebih dahulu. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai kesimpulan yang ada dalam isi teks. Sebelumnya, kesimpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi, fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Selanjutnya, Ibu akan membahas langkah-langkah menyimpulkan isi teks bacaan. Yang pertama adalah membaca teks bacaan, mengerti isi dari teks bacaan terlebih dahulu. Yang kedua, langkah-langkah menyimpulkan isi. Menentukan kalimat utama. Gagasan kalimat utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan suatu paragraf. Yang ketiga, langkah-langkah menyimpulkan isi. Buatlah kesimpulan. Susunlah kalimat dengan baik agar menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Simpulan berisi dari hal yang paling umum sesuai dengan teks bacaan. Dalam menyimpulkan isi teks dan memahami isi teks, kita mempunyai kriteria atau syarat dalam penulisan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Kedua, kesimpulan menggambarkan isi dari suatu paragraf. Yang ketiga, kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Seperti contoh berikut. Beberapa kutipan. Di bidang politik, bangsa kita belum tentu mendapat perhatian dalam peran pencampuran politik dunia. Bahkan di dalam negeri pun masih terjadi pertikaian pendidikan politik, belum tercipta stabilitas yang mantap. Dalam bidang ilmu pengetahuan pun kita masih mengadaptasinya dari barat. Sementara itu, di bidang teknologi dan menjadi pengguna nasi reka apa yang dimasuk ke pasar bebas, dunia internasional sebetulnya ada potensi yang memiliki berbagai alternatif dalam mengisi perdagangan bebas, yaitu bahasa Indonesia. Lalu, dari bacaan tersebut, kita dapat menyimpulkan simpulan dari bacaan tersebut adalah kemungkinan Indonesia bisa masuk pasar bebas adalah melalui bahasa Indonesia. Setelah kalian memahami pengertian membaca dan memahami isi teks, ternyata membaca juga memiliki manfaat. Di antaranya adalah mengurangi kecemasan dan kegundahan. Kedua, membuat otak berkembang. Ketiga, meningkatkan pengetahuan. Dan keempat, menjadi pribadi yang lebih berpikir. Kelima, sebagai penghibur. Keenam, dapat meningkatkan daya ingat setiap orang. Selesai sudah penjelasan materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Rizka. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Rizka, yaitu bagaimana cara memahami isi teks bacaan. Yang pertama, membaca dengan cermat dan teliti. Kedua, mencari garis besar bacaan. Yang ketiga, memahami setiap garis besar. Lalu, jika sudah paham garis besar tersebut, pahami teksnya dari paragraf per paragraf.
sebelumnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah simak baik-baik anak-anak. Tugasnya adalah carilah sebuah teks, kemudian tentukan kesimpulan dari teks tersebut. Teksnya apa aja bebas, nanti dikumpulkan ke Ibu ke pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai berjumpa anak-anak. Semoga kita akan dapat bertemu kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.